Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahun Najah. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tajwid tentang gharib hak dhamir. Gharib itu apa sih? Gharib sendiri itu berasal dari kata ghoroba yang memiliki arti asing, tersembunyi ataupun aneh. Nah, kenapa kok aneh? Karena gharib itu biasanya bacaan gharib itu menyalahi kaidah umum atau berbeda dengan kaidah umum bacaan hukum tajwid. Contohnya kayak bacaan yang harusnya majroha dibaca majreha. Nah, itu salah satu contoh dari gharib. Nanti ini kita akan membahas gharib dalam lingkup hak dhamir. Maksudnya itu bacaan hak dhamir yang berbeda sendiri. Kan biasanya hak dhamir itu umumnya dibaca hak dhamir yang wasol. Umumnya itu dibaca mad silah qasirah ataupun mad silah tawilah. Nah, mad silah qasirah itu kan hak dhamir yang di tengahnya hak dhamir yang di tengah maksudnya di tengah itu hak dhamir yang dihimpit ketika dibaca wasol, dihimpit oleh dua huruf yang berharokat hidup, bukan sukun, dan di akhirnya bukan hamzah. Contohnya kayak innahu kana ghafura. Nah, itu hak dhamirnya dibaca dua harokat atau satu alif. Innahu, nanya kan hidup, innahu, dan kanya juga hidup. Nah, itu dibaca mad silah qasirah, baca dua harokat. Innahu kana ghafura, hak dhamir kan. Nah, sedangkan ada beberapa ayat yang di situ ada seperti hak dhamir tetapi tidak dibaca mad silah qasirah ataupun tidak dibaca mad silah tawilah. Contohnya ada dalam Quran surat Hud ayat 91, Quran surat Az-Zumar ayat 7, surat Al-Mu'minun ayat 19, dan surat As-Saffat ayat 42. Nah, kayak gini. Kan di dalam ini kita ambil contoh dari Al-Mu'minun ayat 19. Nah, yang ini kan ada fawakihu kasiroh. Nah, kenapa kok domah yang hunya ini kok enggak kebalik itu? Kan biasanya kalau mad silah qasirah itu kebalik, jadi dibaca panjang dua harokat. Fawakihu. Nah, kenapa yang seharusnya dan ini kanya keduanya dihimpit pun hidup semua? Dan seharusnya ini bacaan yang hukumnya harus mad silah qasirah, dibaca panjang dua harokat. Nah, di sini kenapa kok tidak dibaca panjang? Karena ternyata hak di sini itu bukan hak dhamir. Bukan hak dhamir itu kan hak yang gini, yang apa namanya? Hak yang bentuknya bulat yang memiliki arti kata pengganti orang ketiga. Kayak kadang innahu, terus kayak walahu, kayak ilaihi. Kan hak dhamir itu kata ganti orang ketiga laki-laki tunggal. Nah, sedangkan di sini itu hunya ini bukan hak dhamir tetapi ikut fawakih. Fawakih itu artinya buah-buahan, dan memang hunya ini benar-benar asli dari kata fawakihu. Nah, karena hunya ini bukan hak dhamir, jadi kita tidak membacanya dengan hukum bacaan mad silah qasirah. Nah, ini yang dimaksud dengan gharib dalam hak dhamir. Yang pada kasat mata kita seharusnya itu membacanya hunya panjang karena sesuai susunannya ini susunan mad silah qasirah. Tetapi kalau ditelusuri lagi bacaannya tidak panjang. Karena apa? Karena tadi hunya itu hu yang benar-benar hunya itu haknya ini bukan hak dhamir, melainkan hak yang huruf hak yang satu kata, satu kalimah dengan fawakih ini, buah-buahan ini. Nah, itu
itu kurang lebih begitu penjelasan hak dhamir dari saya. Penjelasan gharib hak dhamir dari saya. Tidak ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.